Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, ente udah ditunggu-tunggu dari kemarin. Gimana ini kabarnya? Kabarnya Alhamdulillah, saya sehat, keluarga sehat. Gimana keluarga Pak Ustadz? Alhamdulillah ya, sehat semua lah. Amin, amin. Ini Pak Ustadz, mau menanyakan hal yang kemarin itu. Iya. Kemarin kan udah misalkan masalah sholat. Dari subuh udah, zuhur udah. Nah, yang asar itu sejarahnya gimana gitu. Kenapa ada 4 rakaat, kenapa dikerjakan sekitar jam 4 atau jam 3. Itu yang mengerjakan itu siapa? Pertama yang mengerjakan. Iya, jadi masyarakat itu masih penasaran gitu. Kelanjutannya gimana? Ya, insya Allah nanti saya jawab ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrofil khalifati azama wa arroba wa askahum hisaban najaba. Amma ba'du, para jamaah kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kedatangan kawan lagi, kawan lama ya, alhamdulillah. Ini saudara kita hadir di sini dalam rangka untuk menanyakan apa tadi? Sholat apa? Sholat asar kelanjutannya itu gimana? Sholat asar ya? Iya, Ya, sholat asar. sejarahnya, Sejarah sholat. asal muasalnya itu. Ya, sejarah atau asal mula sholat asar. Betul. Ya, ini saya jawab melalui video ini. Jadi, pertama, sholat asar. Waktu pada pertemuan yang pertama adalah sholat subuh, betul kan? Iya, Sholat subuh sejarahnya. Pada pertemuan kedua berarti sholat zuhur. Kemudian sekarang adalah pertemuan yang ketiga, yakni sholat asar. Apa sih sholat asar itu? Sholat asar adalah sholat yang dilakukan oleh Nabiullah alaihissalam, yaitu Nabi Yunus. Pernah dengar ya Nabi Yunus? iya. Ya, yang penting pernah lah. Ya. Pernah, alhamdulillah. Nah, Nabi Yunus ini kita harus tahu siapa yang melaksanakan sholat asar itu. Yang melaksanakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihi Salam. Nabi Yunus. Sejarah Nabi Yunus itu adalah beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di namanya desa atau kampung Nawa. Nawa itu adalah Mosul. Mosul itu lebih dikenal dengan Irak. Irak tahu ya kalau Iya, Irak. Nawa, Mosul, Irak. Itu tempatnya di kampung Mosul. Allah menyuruh kepada Nabi Yunus untuk berdakwah di situ. Di negeri Nawa. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Dia berdakwah mengajak kebaikan untuk bertauhid kepada Allah, jangan menyembah berhala, jangan menyembah api, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Tapi ternyata mereka ketika diajak oleh Nabi Yunus malah menentang kepada Nabi Yunus. Ini ya, orang diajak bertauhid kepada Allah, bahwa manusia ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menyembah kepada Allah, jangan menyembah patung. Patung itu la yadurkum wa la yanfa'ukum, tidak membawa madarat juga enggak membawa manfaat. Tapi toh, ini tapi toh itu. tapi akan tetapi. Iya. Mereka tetap aja ngejek. Bahkan apa yang terjadi, dia ngolok-ngolok kepada
Nabi Yunus. Yunus. Yunus bohong itu. Dianggapnya bohong. Bahkan sampai dilecehkan, dihina, dicaci maki. Akhirnya Nabi Yunus nggak sabar. Ini nggak sabar Nabi Yunus ceritanya. Daripada dijelek-jelekin, diolok-olok, dihina, dianggap gila. Akhirnya dia kampung. Tapi sebelum kabur, sebelum pergi dari negeri Nawa itu, Allah menyuruh kembali kepada Nabi Yunus. Ya Yunus, sabar dulu, jangan dulu berangkat. Coba kasih tahu dulu. Hai orang-orang ahli Nawa, Mosul. Kalau kamu nggak mau nyembah kepada Allah, kalau tidak mau bertauhid kepada Allah, maka Allah akan turunkan azab pada bulan-bulan ini, pada tahun-tahun ini. Ya Allah, kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu kalau orang nggak mau doraka, azabnya langsung datang. Itu kalau zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad enggak, ya masih dibiarkan saja. Maksiat merajalela dibiarkan saja. Tapi kalau zaman nabi-nabi dulu itu memang seperti itu. Ternyata dia nggak mau. Pergilah, kabur. Pergi dari negeri Nawa, dari negeri Mosul, sebatang kara. Tahu sebatang kara? Ya, kemana arahnya nggak jelas. Iya. Ya, arahnya nggak jelas. Tahu-tahu dia sampai mentok di lautan. Ketika dia di lautan, ada kapal. Dia sudah capek, sudah lapar, sudah haus. Ikut aja lah kapal itu. Naik. Ketika dia dinaikin oleh Nabi Yunus, perahu itu jadi goncang. Ada badai yang luar biasa. Kesana, kesini. Masya Allah. Ya. Akhirnya nahkoda. Nahkoda kan supir ya. Supirnya. Supirnya ini namanya nahkoda. Nah, kalau mobil kan supir lah. Nahkoda. Nah, itu istilah nahkoda. Nahkoda mengatakan, biasanya ini kalau dinaikin oleh orang-orang yang dolim, pasti keadaan seperti ini. Akhirnya dicari siapa orang yang dolim di sini. Ya, diseleksi, pendek ceritanya yang terjatuh adalah Yunus. Waktu itu masih muda. Nabi Yunus ternyata ujung-ujungnya adalah Nabi Yunus yang harus dibuang ke laut, dilemparkan sebagai hukuman bahwa ini adalah tandanya orang yang zalim, orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, pada akhirnya Nabi Yunus ditelan. Tapi kehebatannya, makanya akhirnya dia ketika ditelan oleh ikan, namanya ikan nun. Makanya di Al-Quran ada kan namanya surat An-Nun. Lah itu dimakan oleh ikan nun. Ada yang mengatakan ikan paus. Ditelan. Makanya dia melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Syukur kepada Allah. Yang pertama adalah ketika dia dilempar ke laut, langsung ditangkap oleh ikan. Dan bukan dikunyah itu. Langsung telan. Langsung ditelan. Dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, begitu saya dilemparkan ke laut, tidak sampai renang itu. Langsung ditangkap oleh ikan, sehingga ditelan, masuk di dalam perut. Kemudian pada rakaat yang kedua, kan 4 rakaat semua. Iya. 4 rakaat. Paham kan ya? Paham. Ya, ini yang kedua rakaat. Dia bersyukur kepada Allah karena ditelan oleh ikan dalam kegelapan, tapi diselamatkan oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat, saya juga baru membaca itu, dalam satu riwayat itu keterangannya begini. Ternyata di dalam perut ikan itu, ikan paus atau ikan nun itu, seperti musola di dalamnya. Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Seperti musola. Jadi ada kamar kecil khusus sehingga dia tenang. Dia bisa duduk sampai membaca doa. Ini ingat ya. Apa doanya? Seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha
illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu adalah tobat yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Nah, dia bersyukur kepada Allah sehingga pada rakaat yang kedua alasannya adalah saya di dalam perut ikan. Bukan gelap, malah nyaman. Nyaman. Ya, ternyata ada kamar khusus di dalamnya sehingga tidak rusak badannya, tidak panas biasa. Kemudian selanjutnya adalah rakaat yang ketiga. Dia bersyukur kepada Allah bahwa ya, beliau diselamatkan dari kegelapan laut. Bayangin saja, ini kan 40 hari 40 malam loh. Iya, Dengar belum ceritanya sampean? Cuma sepotong-sepotong. Sepotong ya. Ya, sekarang saya jelaskan. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan dan gelap luar biasa di tengah-tengah laut. Tapi beliau masih diberi keselamatan oleh Allah. Maka pada rakaat yang ketiga alasannya adalah syukur kepada Allah karena di dalam laut tapi Allah masih bisa menyelamatkan. Kalau tidak Allah, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Betul nggak? Betul. Nah, yang terakhir ini adalah rakaat yang keempat. Mengapa beliau menjalankan rakaat yang keempat? Dia bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah ketika pas 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Dengan bacaan doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu 4. Berapa hari, berapa ribu nggak tahu. Yang jelas itu adalah 40 hari 40 malam. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amala amalan arba'ina yauman yunabi ubil hikmah. Itu tercantum di dalam kitab Jami'ul Usul. Ada hadis yang menerangkan seperti itu. Barang siapa yang beramal sampai 40 hari 40 malam, maka Allah akan mewujudkan hikmah apa yang telah dituju. Ini dibuktikan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya dia ketika pas 40 hari 40 malam, maka dia mengeluarkan dari perut ikan. Dimuntahkan pada waktu itu. Pas tepatnya adalah 40 hari. Jadi dimuntahkan masih dalam keadaan luar biasa sehat. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, di sebuah pesisir, ya, pesisir pinggir laut, akhirnya dia langsung pada saat itu langsung menjalankan sholat yang 4 rakaat. Terus waktunya, ini waktu masalah. Iya, waktu. Waktunya adalah pas ketika diuntahkan itu. Ya, dimuntahkan itu dari perut ikan, itu adalah pas kira-kira jam 3:30. Ya, waktu-waktu asar itulah, waktu asar. Kira-kira jam 3:30 kalau di Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga alasannya mengapa? Rakaat pertama adalah syukur kepada Allah. Rakaat kedua juga sama. Pertama syukur kepada Allah karena alhamdulillah ketika dilempar di laut langsung ditelan oleh ikan. Yang kedua, rakaat yang kedua bersyukur kepada Allah, ternyata di dalam perut ikan diselamatkan oleh Allah dan malah diberi ruangan seperti kamar, seperti musola. Dia bisa berzikir. Yang ketiga, dia di tengah-tengah gelap laut diselamatkan juga oleh Allah. Dan yang keempat adalah pada waktu yang ke-40 harinya dikeluarkan lagi. Nah, maka dia bersyukur kepada Allah diselamatkan di bumi lagi. Dan waktunya adalah pas kira-kira jam 3:30. Kiranya sampai di sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah paham nggak? Nanti seandainya paham. Ada teman atau kawan nanya, kenapa sih 4 rakaat? Kira-kira bisa jawab nggak? Oh iya. Bisa kan? Insya Allah bisa. Bisa ya, bisa nyampaikan ya. Walaupun ini
Bisa lah, mudah-mudahan bisa kayak Ustadz. Amin. Amin amin. Bisa ya, bisa. Terima kasih itu pemaparannya dari Pak Ustadz. Insya Allah akan saya terangkan kepada rekan-rekan kembali yang menanyakan hal ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Saya mau lanjut ke sebelah. Insya Allah ntar sore saya kesini lagi. Oh, iya ya. Iya. Ya udah sini lagi untuk ini ya. Iya. Ya, Untuk yang maghribnya kan belum. maghrib. Ya. Iya. Iya, iya, maghrib. Iya. Atau minggu depan berarti. Iya, Minggu depan ya, insya Ya Allah. Allah. Ya udah gitu aja. Enggak. Ya, makasih ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.